Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ibrahim Santoso, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo dari SDN Karangasem 01. Saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Pentingnya menuntun dalam pendidikan. Anak didik sudah memiliki kodrat sejak mulanya. Seperti dijelaskan dalam konvergensi teori, bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi, tetapi semua tulisan-tulisan itu belum begitu nampak. Pendidikan berkewajiban untuk menebalkan segala tulisan yang belum begitu nampak tadi, dan yang berisi hal baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya, bukan dasarnya. Seperti diibaratkan sebagai petani yang memelihara tanamannya dari proses penyemaian tanaman sampai panen. Petani hanya dapat merawat dan memberikan unsur-unsur terbaik yang dibutuhkan tanaman, serta menghindarkan segala yang mengganggu tanaman, bukan untuk mengubah kodrat jenis tanamannya. Oleh karena itu, pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang menuntun tumbuh kembangnya peserta didik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sebab yang menjadi subjek pendidikan dalam pembelajaran adalah berpusat pada murid. Kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Pendidikan yang merdeka. Pendidikan yang diterapkan KHD adalah pendidikan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dan golongan. Peserta didik bebas mengembangkan potensi, minat dan bakatnya sesuai dengan bimbingan serta tuntunan dari pendidik. Beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan yang pertama, anak memiliki kesamaan kodrat bawaan, yaitu anak belum memiliki karakter, sehingga dalam melakukan pembelajaran, saya kurang memperhatikan karakteristik dan kebutuhan anak yang berbeda-beda. Yang kedua, saya beranggapan bahwa anak adalah objek pendidikan yang perlu diisi dengan berbagai ilmu, sehingga dalam pembelajaran lebih bersifat berpusat pada guru. Yang ketiga, pembentukan karakter dan budi pekerti yang merupakan intisari dari pendidikan kurang begitu saya perhatikan. Begitu pula dengan kearifan lokal serta sosial budaya, karena saya lebih berfokus pada pemahaman materi pembelajaran kepada siswa. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah setelah mempelajari modul ini adalah, yang pertama, dalam pendidikan dan pengajaran, saya harus memperhatikan karakteristik dan potensi yang berbeda-beda dari setiap anak. Yang kedua, saya lebih yakin bahwa anak adalah subjek pendidikan yang bebas mengembangkan potensinya, sehingga saya sebagai pendidik bertugas untuk menuntun lakunya, bukan menuntut lakunya. Yang ketiga, proses pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan dengan lebih mempertimbangkan kearifan lokal dan sosial budaya daerah dapat membentuk budi pekerti dan karakter peserta didik yang lebih baik. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat saya lakukan adalah, yang pertama, menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik dan potensi dari masing-masing anak. Kemudian yang kedua, mengubah cara pembelajaran yang dahulu berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Sedangkan yang ketiga,
menerapkan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai luhur sosial budaya masyarakat setempat. Sekian pemaparan tugas dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.